penggunaan bahasa di dalam media sosial dalam perspektif hukum sebetulnya tidak diatur secara tegas penggunaan diksi seperti apa yang kemudian harus digunakan di dalam kita bermedia sosial. Akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan ada rambu-rambu kepada setiap orang yang menggunakan media sosial untuk kemudian menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat. Pertama, misalnya terkait dengan informasi bohong. Kemudian ujaran kebencian atau yang dikenal sebagai hardzai artikelan yang kemudian didasarkan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan, dan termasuk juga ujaran yang berkaitan dengan ancaman. Itu yang kemudian dilarang oleh hukum di dalam kita melakukan interaksi di media sosial. Kira-kira begitu. Baik, peran mahasiswa dalam memahami dan mengatasi isu-isu negatif terhadap media adalah di sini yang perlu saya tekankan sendiri adalah mahasiswa sebenarnya sama saja seperti khalayak luas, masyarakat lain, dan masih banyak lagi. Nah, mahasiswa yang tentu sebagai generasi Z, generasi penerus bangsa yang dapat mengubah bangsa entah ke arah yang baik atau malah sebaliknya, tentu memiliki peran. Yang pertama yaitu seperti soalnya memahami tentang berbagai isu-isu negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahasa di dalam suatu media. Tentang misalnya memahami apa sebab yang akan ditimbulkan jika isu-isu yang berhubungan dan disebabkan karena bahasa. Misalnya suatu media menggunakan bahasa yang kontroversial, atau misal saja bahasa yang digunakan itu dapat melebih-lebihkan atau bahkan sampai ke dalam tingkatan yang memutarbalikkan suatu fakta. Setelah itu, setelah kita memahami tentang isu-isu tersebut, kita dapat membuat solusi, yang dimana solusi tersebut tentu untuk mengatasi isu-isu negatif yang dapat timbul. Yang dimana misal saja jika suatu berita membahas isu dengan bahasa yang kontroversial yang dapat tentu memicu kontroversi dimanapun, yang juga dapat memicu suatu hoax, memicu suatu kebohongan yang dapat dipercaya, maka sebelum itu juga isu-isu negatif di sini yang perlu saya tekankan adalah belum tentu terbukti kebenarannya. Maka sebagai mahasiswa atau bahkan sebagai masyarakat luas, khalayak umum, kita tuh jangan mudah reaktif. Karena yang pertama, itu belum tentu terbukti kebenarannya. Dan selanjutnya, cara itu tadi yang reaktif. Karena dari hal itu, isu-isu negatif tidak akan berkembang, dan karena tidak akan berkembang, maka ya isu-isu negatif tersebut tidak akan muncul, akan sebatas hanya rumor. Nah, misal nih sebagai tambahan, jika isu-isu negatif itu memang sudah benar-benar terjadi, bukan hanya sebagai rumor tetapi memang menjadi fakta, maka yang harus kita lakukan itu, kita itu jangan masuk ke dalam kubu pro ataupun kubu kontra, melainkan netral saja. Karena misal nih kita masuk dalam kubu pro atau kubu kontra, maka yang akan terjadi adalah masalah isu-isu yang sudah menjadi fakta tersebut itu tidak akan tidak akan selesai, malah akan terus berkembang karena antara yang pro dengan yang kontra akan menghasilkan perdebatan terus. Tetapi jika memang sebagai mahasiswa kita sanggup atau menyanggupi mengakhiri perdebatan panjang itu dan isu-isu yang sudah menjadi fakta tersebut, maka silakan saja, asalkan memang sudah yakin bisa mengakhiri perdebatan itu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau mungkin istilah kerennya FOMO. Ya, bagi mereka yang kemudian menjadi korban dalam informasi bohong atau berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran, menimbulkan caci maki, ujaran kebencian dan lain sebagainya, mereka memiliki dua mekanisme di dalam hukum yang disebut sebagai double penalty. Bisa melalui jalur pidana yang dianggap sebagai wederrechtelijk atau perbuatan melawan hukum dalam pidana. Mereka bisa menuntut balik terkait dengan informasi bohong atau ujaran kebencian
sehingga mereka yang kemudian telah menyampaikan informasi bohong atau kemudian melakukan ujaran kebencian terhadap korban, maka itu bisa dipidana. Kemudian jalur yang kedua, jalur hukum perdata. Ya, jalur hukum perdata itu bisa menggunakan perspektif perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata atau onreh matahdat, dan yang kedua wan prestasi atau ingkar janji, begitu ya, sehingga kemudian bisa menuntut ganti rugi berupa kerugian imaterial dan kerugian material. Kalau kemudian ada mereka yang menjadi korban informasi bohong, kemudian dia kehilangan pekerjaan, atau kemudian ada kerugian material uang yang bisa ditaksir jumlahnya, maka dia bisa menuntut ganti rugi, gitu. Tapi untuk secara pidana, mereka bisa menggunakan ancaman berita bohong atau ujaran kebencian. Kira-kira begitu. Baik, penggunaan bahasa terhadap opini publik dan pola pikir masyarakat itu tentu sangat berdampak ya. Ini saya jelaskan dengan sebuah analogi. Misal saja saya berpidato terhadap topik yang akan saya bawa, terhadap khalayak luas, terhadap publik. Misal nih, saya sebagai pembawa pidato membawakan satu topik dengan bahasa yang menggunakan konotasi positif. Tentu misal saya menggunakan bahasa dengan konotasi positif, maka tentu pola pikir ataupun hal lainnya yang terbentuk di dalam khalayak publik, khalayak luas akan berkonotasi positif juga. Itu juga berlaku sebaliknya. Misal saja saya membawakan topik dengan bahasa yang berkonotasi negatif, dan biasanya jika saya pembawa pidato menggunakan berkonotasi negatif, biasanya cenderung akan menyerang topik tersebut, topik yang dia bawa. Maka pola pikir, opini yang terbentuk biasanya cenderung akan negatif, sehingga menurut saya akan sangat berdampak. Prinsipnya di dalam penegakan hukum, institusi penegak hukum dan aparatur penegak hukum itu tidak boleh terpengaruh oleh opini publik, tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak lain, bebas dari intervensi. Sehingga ketika kemudian ada perhatian besar dari masyarakat terhadap sebuah kasus, maka hakim maupun jaksa atau penuntut umum harus memutuskan sesuatu berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, sehingga kemudian bisa dihasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya. Tetapi di dalam konteks hukum yang kemudian mendapatkan perhatian publik bahwa kasus tersebut ketika kemudian dilanjutkan di persidangan diduga atau diperkirakan akan menimbulkan keonaran di masyarakat luas yang meluas, maka jaksa, dalam hal ini Jaksa Agung, dapat melakukan kebijakan deponering atau kemudian mencabut tuntutan atau menghentikan tuntutan demi kepentingan orang banyak. Tetapi itu bisa digunakan ketika kemudian publik memaksa untuk kemudian kasus itu tidak dilanjutkan. Tapi kalau kemudian publik memaksa agar kasus ini dilanjutkan agar kemudian tetap terdakwa bisa dinyatakan bersalah, maka di situ tidak ada prinsip yang membolehkan Jaksa Agung atau penuntut umum maupun hakim untuk kemudian mempertimbangkan opini publik. Begitu kira-kira, semoga bisa dipahami. Baik, menurut saya media sosial dapat mempengaruhi persepsi bahasa dalam media dengan sangat bagus dalam tanda kutip. Di mana di sini jika kita terbiasa melihat media sosial, baik media sosial apapun, dengan bahasa yang cenderung melebih-lebihkan, maka kita akan mempersepsikan segala bahasa dalam media, misal media apapun, dengan cenderung lebih-lebihkan. Misal nih kita melihat satu kalimat di dalam satu media, atau presenter misalnya membacakan suatu kalimat, di situ terdapat satu kata yang kontroversial yang dapat memicu kontroversi, yang sebenarnya tidak perlu
dikembangkan, tidak perlu dilebih-lebihkan. Tetapi karena kita sudah terbiasa melihat media sosial yang dalam penggunaan bahasanya melebih-lebihkan, maka kita cenderung akan melebih-lebihkan sesuatu atau kalimat atau kata yang seharusnya tidak kita lebihkan, yang malah cenderung akan menciptakan kontroversi berkelanjutan. Nah, itu untuk negatifnya. Untuk positifnya, sebenarnya kita tinggal balik saja nih jawaban. Misal kita sudah terbiasa dengan membedakan mana berita yang benar dengan yang hoax melalui penggunaan bahasa, melalui bahasa yang digunakan. Dan kita terbiasanya atau dengan kata lain terlatih instingnya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu tentu karena dari media sosial. Nah, karena sudah terlatih instingnya, maka kita tuh akan terbiasa. Oh, misalnya nih, aduh ini pasti berita, pasti hoax. Dari bahasanya sudah kelihatan. Aduh dia terlalu memutarbalikkan fakta. Atau misalnya bahasanya dilebih-lebihkan sehingga ini terlihat sangat hoax. Dan dengan berita yang benar, biasanya di situ karakteristik antara berita yang benar dengan berita yang tidak benar akan sangat berbeda. Atau misal jika tidak sangat berbeda, pasti akan terlihat sedikit perbedaan.